Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ramadan Iqbal Baihaqi dengan NIM 6211419118. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang olahraga tenis mulai dari pengertian, sejarah, dan lain-lain. Langsung saja kita mulai. Jadi, saya akan menjelaskan sejarah tenis, perlengkapan dan peralatan tenis, teknik dasar bermain tenis, jenis-jenis pukulan dan grip, peraturan dalam permainan tenis. Langsung saja ke yang pertama, kita bahas sejarah tenis lapangan. Asal mula pertama tenis masih merupakan perdebatan. Beberapa pendapat meyakini bahwa Mesir, Yunani, dan Romawi kuno telah memainkan suatu permainan yang menjadi cikal bakal tenis. Kata tenis berasal dari nama sebuah kota Mesir, Tinis, yang terletak di tepi sungai Nil, dan kata raket dikembangkan dari kata bahasa Arab untuk telapak tangan, yaitu rahat. Sebagian besar sejarawan meyakini asal mula tenis adalah permainan kuno yang dimainkan di bagian utara Prancis pada abad ke-12. Permainan itu dilakukan dengan memukul bola menggunakan telapak tangan. Louis X, seorang dari Prancis, adalah salah satu penyuka permainan jeu de paume. Dalam bahasa Indonesianya permainan telapak tangan yang nantinya berkembang menjadi tenis. Dan ia tercatat menjadi orang yang membangun lapangan tenis di dalam ruangan menurut gaya modern. Raket mulai digunakan pada abad ke-16 dan permainannya mulai disebut tenis yang berasal dari istilah dalam bahasa Prancis lama tenez yang dapat diartikan tahan, terima, atau ambil. Suatu interaksi yang digunakan oleh pemain yang melakukan servis ditujukan pada lawannya. Permainan tersebut populer di Inggris dan Prancis. Meskipun permainan tersebut hanya dimainkan di dalam ruangan dan bola, sewaktu-waktu dapat keluar melewati tembok. Klub tenis pertama yang didirikan adalah Leamington di Prancis oleh J.B. Peretta Harry-Game, Dr. Frederick Haines, dan Dr. Arthur Tomkins pada tahun 1872. Pada masa itu, tenis disebut sebagai pelota atau lawan raket. Dalam tahun 1874, permainan tenis telah pertama kali dimainkan di Amerika Serikat oleh Dr. James Dwight dan F.R. Sears. Sementara itu, All England Croquet Club pun telah didirikan pada tahun 1898. 2 tahun setelah itu, dibukalah kantornya di Jalan Worple, Wimbledon pada tahun 1875. Klub ini juga bersedia memperuntukkan sebagian dari lahannya untuk permainan tenis dan badminton. Kita masuk ke sejarah tenis di Indonesia. Tenis mulai berkembang pada tahun 1920-an. Seiring kian banyaknya murid-murid Indonesia memasuki sekolah-sekolah menengah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Mereka umumnya para siswa Stopia, Rekrosol, dan Nias yang pada perkembangannya memperkenalkan olahraga ini ke kalangan lebih luas. Tenis pun mulai dimainkan atau dipertandingkan dalam kegiatan berbagai organisasi pemuda di masa itu. Olahraga ini pun mulai dilihat sebagai penghimpun massa, terutama oleh kaum nasionalis yang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Lalu olahraga ini juga mulai dilihat sebagai penghimpun massa, terutama oleh kaum nasionalis yang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia yang juga sekaligus menjadi saat dicetuskannya pembentukan Persatuan Lawn Tenis Indonesia yang disingkat PLT. Gagasan pendiri PLT sendiri yang dikemukakan pada kejuaraan tenis di Semarang itu berasal dari M.R. Budianto Martoatmojo, tokoh tenis dari Jember, kemudian dianggap sebagai pencetak dasar utama pendidikan organisasi PLT. Peralatan dan perlengkapan tenis. Lapangan. Lapangan dalam permainan tenis harus rata dan untuk luasan harus memenuhi standar internasional, yaitu dengan panjang 23,78 meter dan dibagi 2 sama panjang. Untuk lebar lapangan permainan tunggal yaitu 8,23, sedangkan untuk permainan double atau ganda menambah 1,73 meter di kedua sisinya. Untuk garis lapangan harus memiliki ketebalan tertentu, yaitu 1 sampai 2 inch, 25,4 sampai 50,8 mm, khususnya untuk garis baseline sama panjang antara bagian kiri dan kanan. Raket tenis harus memenuhi standar, yaitu 20,9 inch,
dan lebar 12,5 inch dan terdapat areal pukul berupa senar dan harus rata. Net pada permainan tenis ini terdapat perbedaan tinggi antara pinggir net dengan bagian tengah. Pada bagian tengahnya dibuat untuk lebih pendek sedikit, yaitu 4 mm-nya harus tepat, sedangkan bagian pinggir tingginya 1,07 meter dan pada bagian tengahnya terdapat tali untuk memastikan bagian tengah net lebih rendah dari bagian pinggir. Sedangkan untuk bola tenis terbuat dari karet yang dilapisi bulu optik dengan diameter bola antara 6,541 cm sampai dengan 6,858 cm. Sedangkan untuk berat bola tenis harus memenuhi standar, yaitu antara 56,0 gram sampai 59,4 gram. Selanjutnya, teknik dasar bermain tenis. 1. Jenis-jenis pukulan. Ada forehand drive. Pelaksanaannya, tangan memegang raket diayun dari belakang, perkenaan bola di samping pinggang, gerakan lanjutan dilakukan dengan lurus ke depan. Ada backhand drive, caranya tangan memegang raket, iya dong, masa memegang tangan perempuan, tangan diputar ke dalam, perkenaan bola tepat di samping kiri pinggang, gerakan lanjutan ke arah ke depan. Selanjutnya ada servis, caranya pegang raket dengan cara kontinental, berat badan ke depan saat bola dilambungkan ke sebelah kanan badan, lutut ditekuk, memukul bola dengan posisi tangan lurus, kaki belakang pindah ke depan, badan menjaga keseimbangan. Pukulan poli, caranya pegang raket, berat badan di kaki belakang dilangkahkan ke depan, pada saat perkenaan bola, tangan diluruskan, pukulan tidak keras. Buat yang belum paham, ada tuh gambarnya. Ada pukulan melambung, lob, pegang raket, tarik ke belakang, perkenaan bola, dilakukan secara rileks, gerakan lanjutan ke arah depan. Pukulan overhead smash, caranya pegang raket, angkat raket ke atas, kaki kanan ke belakang, perkenaan bola tepat di atas kepala, gerakan lanjutan di arah ke bawah. Dan ada pukulan chop, caranya pegang raket, putar badan ke samping kiri, tarik raket ke samping kanan, perkenaan bola pada posisi di samping badan, gerakan mengikuti arah pukulan ke depan. Yang kedua, jenis-jenis teknik grip, pegangan raket. Seringkali pemain yang baru atau belum pernah sama sekali bermain tenis terjebak pada kesalahan dasar dalam memegang raket. Melihat hal ini, kemungkinan besar disebabkan oleh kebanyakan orang Indonesia yang jauh mengenal bulu tangkis sebagai olahraga paling populer dimainkan Indonesia, sehingga sering sekali mengadopsi gaya pegangan raket bulu tangkis. Pegangan raket bulu tangkis cenderung berada di tengah gagang, sedangkan tenis cenderung berada di ujung dari gagang raket. Contohnya bisa dilihat nih, ini tengah gagang, ini di ujung gagang. Berikut akan dijelaskan posisi pegangan tangan di gagang tenis ditinjau dari posisi pegangan raket. Umumnya gagang raket tenis berbentuk oktagonal, ke-8 sisi tersebut dibagi menjadi sisi atas, bawah, kiri, kanan, dan sudut, 1, 2, 3, dan 4, searah jarum jam, seperti yang diilustrasikan pada gambar yang di samping. Yang dipakai menjadi patokan dari setiap tipe grip adalah posisi dari pangkat ujung jari telunjuk kita. 3. Aplikasi grip dalam pukulan. Forehand continental grip. Grip ini merupakan grip klasik yang selalu digunakan oleh pemain-pemain tenis zaman dahulu ketika raket kayu masih digunakan. Posisi tangan berada di tepat atas gagang raket dan posisi pangkal telunjuk berada di sudut 1 atau sudut 4. Forehand Eastern grip. Eastern merupakan grip yang paling mudah diaplikasikan petenis pemula. Grip ini seringkali disebut sebagai pegangan berjabat tangan. Anda dapat mencobanya dengan memulai pegangan dari leher raket seperti menjabat tangan, lalu turun ke ujung gagang raket. Posisi dari pangkal telunjuk cenderung berada pada sisi kanan. Untuk pemain tangan kanan atau sisi kiri, pemain tangan kidal. Forehand semi western grip. Grip jenis ini adalah grip yang paling banyak dipakai oleh pemain tenis modern, terutama yang memiliki tipe permainan baseliner. Kita dapat mencoba grip ini dengan menempatkan pangkal jari telunjuk Anda di sudut 2 atau 3 untuk pemain kidal, atau bisa juga berawal dari grip Eastern, kemudian tangan Anda diputar searah jarum jam satu sudut ke sudut 2 atau 3. Forehand Western grip. Grip jenis ini merupakan grip yang ekstrim digunakan untuk memproduksi pukulan topspin.
Pemain spesialis lapangan tanah liat umumnya menggunakan grip jenis ini. Juga banyak pemain modern saat ini. Grip ini sebagai pegangan wajan karena cara memegang raket ini seperti saat kita memegang gagang wajan atau panci masakan. Caranya adalah menempatkan posisi pangkal telunjuk pada sisi bawah dari gagang raket. Atau Anda dapat memulai dari posisi semi-western, kemudian bergeser atau sudut ke sisi bawah gagang raket. Service, ada 3 macam jenis service, yaitu slice service American, twist, dan flat serve atau cannonball. 1. Slice, caranya adalah raket menyentuh bola pada sebelah kanan atas bola dan bola dipukul dengan raket dari kanan ke kiri. Raket dilecutkan dengan keras dari pergelangan. Hasil pukulan bola melengkung ke kiri pada waktu bola melayang. Dalam melakukan service slice, raket sedikit diputar saat mengayun sehingga bingkai raket turun secara diagonal dengan garis pinggir. 2. American twice service. Caranya pegang raket sama dengan pukulan backhand, lambungkan bola sedikit ke belakang sisi kiri sehingga pukulan tepat di atas kepala. Pada saat kena pukulan, bola harus mengena bagian belakang dengan sedikit slice dari kiri ke kanan. Sebentar. 3. Flat atau cannonball service. Yang dimaksud flat atau cannonball service adalah pukulan permainan yang sangat keras. Perbedaan antara slice dan flat hanyalah pada saat pukulan. Pergelangan pada gerak akhir diputar sedikit, bola dipukul dengan bagian muka raket pada bagian atas bola, dan bila dilakukan dengan tepat akan menghasilkan sedikit spin atau putaran bola. Peraturan dalam tenis lapangan. Sebelum permainan dimulai, dilakukan penentuan siapa yang akan melakukan servis atau memilih sisi lapangan berdasarkan undian. Bisa menggunakan koin atau lainnya lah, gimana kesepakatan masing-masing aja. Setiap awal pertandingan, pemain selalu berada di sisi sebelah kanan lapangan masing-masing. Pemain yang melakukan servis pertama, anggap saja pemain A, harus berada di belakang garis baseline ketika melakukan servis. Servis diarahkan secara diagonal ke lapangan pemain penerima bola B, ya anggap aja namanya B. Bola harus terlebih dahulu memantul 1 kali sebelum dipukul pemain B. Dalam permainan ganda, rekan penerima bola tidak boleh menyentuh bola servis sebelum dipukul penerima pemain B. Dan pemain kehilangan poin apabila bola yang dipukul keluar garis. Memukul bola 2 kali, bagian tubuh pemain termasuk pakaian dan aksesoris menyentuh net atau sisi lapangan lawan, memukul bola sebelum melewati net. Ya, baik, itu dia tadi presentasi saya tentang olahraga bola tenis, mulai dari cara bermain, sejarah, perkembangannya, macam-macam cara bermainnya. Jadi itu saja, apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya Ramadan Iqbal Baihaqi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker.